Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marianus Arwan Bakrin dengan NIM 17030080011, mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini saya ingin memberikan penjelasan saya berkaitan dengan tugas mata kuliah Sosiologi Terapan yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu untuk mereview atau menganalisis isi dari buku yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Jadi ini merupakan buku yang ke-11 dari mata kuliah ini yang menjadi tugas harian mingguan kami. Jadi buku ini oleh Sander Klaus dan Nat Wheeler ini berbicara tentang masa depan masyarakat informasi. Jadi kita lanjut saja. Yang pertama di sini pembahasan di dalam ini saya sudah inti-inti saja saya memberikan penjelasan dari pembahasan dari buku ini. Yang pertama, data besar di dalam buku ini itu memilih untuk menggunakan data besar sebagai istilah umum. Data besar dalam hal buku ini mencakup semua peluang, kemungkinan, teknik, dan ancaman yang terkait dengan fakta bahwa sekarang dapat menangani data berbeda, atau dengan kata lain, aspek positif dan negatif dari file detection masyarakat, termasuk aspek sosial seperti privasi dan pengaruh sosial. Ini termaksud pemantauan pribadi yang ekstensif berlaku oleh badan-badan intelijen, pemboman, resesi komersial pelanggan, mengatasi kemacetan lalu lintas, menghentikan epidemi, dan menghubungkan lemari es atau termostat ke internet. Bagian penting dari data besar adalah analisis data, di mana mencari pola secara luas jumlah data yang untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan. Kemudian hubungan dengan teknologi. Di sini para penulis mereka berpendapat atau mengatakan bahwa mereka percaya bahwa data besar bisa membuat sesuatu sangat berharga di berbagai aspek bagi dunia. Ini mereka mengalami beberapa manfaat luar biasa setiap hari karena teknologi telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, kehidupan kita. Jadi semua akrab dengan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi antara teman dan keluarga dan seluruh dunia. Di sini juga dapat mengirimkan berbagai pesan teks di ponsel cerdas atau handphone. Dia juga bisa bermain game dengan melalui tablet atau tetap berhubungan melalui media sosial. Kita lanjut saja. Di sini ada mengenai tidak adanya baru. Jadi tidak baru ini tentu saja itu data besar ini bukan merupakan suatu hal yang baru. Jadi selama beberapa dekade penelitian, institusi, dan perusahaan telah mengumpulkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi baru. Jadi pedagang bursa menggunakan model yang memanfaatkan aliran data yang luas dari berbagai sumber untuk deteksi dini berkaitan dengan risiko dan peluang perdagangan atau peluang ikatan perdagangan. Itu di sini badan intelijen mencari pola dalam data untuk mencegah serangan potensial. Selanjutnya, kemungkinan baru. Di sini jelas bahwa data besar itu memiliki banyak aplikasi potensial, namun ada skeptisme tertentu tentang bagaimana makna penuh mereka. Pertanyaan umumnya dalam hal ini adalah apakah data besar benar-benar menawarkan kemajuan yang signifikan. Jadi sebuah pertanyaan juga disampaikan dalam bagian ini. Terus tentang menyelamatkan nyawa manusia, ini adalah sistem di mana mobil itu sendiri tanpa intervensi memperingatkan layanan darurat ketika terjadi kecelakaan, mengkomunikasikan lokasinya, dan membuka koneksi audio antara mobil dan layanan darurat, misalnya file.
meningkatkan penjadwalan perawatan turbin angin dan membuatnya lebih hemat biaya. Jadi perawatan turbin angin ini masih agak konvensional dan utamanya terdiri dari inspeksi visual dan pelumasan berkala atau pengantaian berbagai bagian. Jadi salah satu masalah dengan turbin angin minus adalah bahwa mereka tidak cukup bersedia karena tidak terduga ditutup dan selanjutnya tidak terjadwal. Kurangnya transparansi ini merupakan kekesalan yang dirasakan orang, bukan hanya karena kejadian yang menyakitkan banyak seperti yang dijelaskan di atas, tetapi juga diberi makan oleh kekurangnya transparansi di pihak bisnis dan pemerintah, karena mereka tidak terbuka tentang apa yang mereka lakukan dengan data. Mereka tidak hanya melanggar hukum dan berbagai kasus ini berkaitan dengan disadari atau tidak disadari, tetapi mereka juga stalking resistensi. Ini menghasilkan kurangnya transparansi yang sangat besar, ketidakseimbangan dalam arus informasi masyarakat. Ini bisnis dan pemerintahan mengenal kita lebih baik, tetapi harus terus menebak bagaimana mereka beroperasi. Pertanyaannya adalah berapa lama berapa lama masyarakat akan bersedia menerima ketidakseimbangan ini. Contohnya di akhir tahun 2014, beberapa smart TV atau TV pintar dibuat oleh perusahaan Korea LG sedang mengumpulkan informasi dan meneruskannya ke server perusahaan. Ini termasuk informasi di saluran mana pemilik televisi menonton. Ketika pemilik mengganti saluran dan program mana disimpan di media apapun yang terhubung ke televisi. Ketegangan antara pro dan kontra bagi data. Jadi jelas ada ketegangan antara apa yang kami lihat, yang penulis lihat sebagai pro dan kontra dari data besar. Di satu sisi, data besar menawarkan keuntungan besar dan sebagai pengguna memiliki harapan besar tentang bagaimana organisasi TNS terus harus membuat keuntungan itu tersedia bagi masyarakat atau kita. Di sisi lain, ada banyak kebencian tentang penurunan sisi dan bahkan bahwa dari data besar cenderung menemui perlawanan. Itu adalah sifat alami manusia untuk menolak perubahan, dan perlawanan ini dipupuk oleh cakupan dan kecepatan perusahaan yang sangat besar dalam kasus ini dan pasti mengganggu. Kemudian di sini ada menawarkan nilai sosial. Jadi hebatnya banyak perusahaan besar yang masih belum menjadi nyata pilihan sehubungan dengan perubahan mendasar data besar yang mana membawa jalan mereka dan bagaimana mereka ingin menghadapinya. Tidak memilih sama sekali adalah yang paling buruk. Mereka berpegang pada apa yang mereka tahu dan takut kehilangan bisnis yang ada jika mereka memutuskan perubahan radikal, mana tentu saja menjadi tidak diketahui. Menawarkan nilai sosial dalam praktik. Ini di sini ada kombinasi yang sama. Ini juga harus menjadi kunci saat menggunakan data, tetapi bagaimana cara kinerja atau cara kerjanya dalam praktik. Di berikut ada beberapa contohnya seperti Mastercard yang ingin meningkatkan keamanan kartu kredit, di mana mengizinkan pembayaran saat ponsel cerdas Anda atau handphone Anda hampir mendekati pulsa dari kartu Anda. 25 perusahaan sedang melakukan studi percontohan menggunakan geodata ponsel yang dalam banyak kasus lain mengarah ke banyak komentar tentang masalah privasi. Keuntungan komersial, lebih rendahnya biaya penipuan. Keuntungan sosial, pembayaran yang lebih aman. Kita lanjut saja. Akhir dari Barber Real Estate Agent Berken. Kita lanjut saja. Dalam buku ini membahas data besar secara positif, di mana ada keyakinan potensinya dan oleh karena itu ingin memperoleh wawasan untuk mengatasi kerugian sebanyak mungkin. Namun di sini mereka tidak dapat bias sendiri siklus hype Gartner yang diketahui semua orang bekerja di sektor teknologi. Dalam buku ini mengusulkan cara untuk menghadapi kenyataan ini dengan sukses tanpa henti. Jadi di sini mereka menyarankan perubahan pada sistem pendidikan untuk bertaruh untuk mempersiapkan orang untuk hidup dalam masyarakat informasi baru.
Jadi di sini mereka menyarankan sistem baru yang memastikan bahwa analisis data dilakukan bertanggung jawab dan untuk menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh pembuatan komputer keputusan otonom. Jadi semua saran ini memiliki tujuan utama di mana untuk memastikan bahwa mempercayai hasil dan membuat aplikasi yang andal bahkan di lingkungan yang tidak dapat diandalkan. Jadi di sini mereka berasumsi bahwa ini adalah salah satu-satunya cara masyarakat informasi baru akan menghasilkan dunia baru yang hebat. Jadi mungkin hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai isi dari buku ini. Mungkin ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam penyampaian saya mengenai isi buku ini. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.